pas nanti dicabut cetakannya, ini akan berbentuk 4 persegi panjang, yang kemudian nanti kita tutup seperti ini sampai rapat, sehingga nanti akan timbul panas. Nah, ini bisa, yang akan lebih baik sebetulnya bisa dibalik selama kurang lebih setengah bulan, jadi 15 hari kita balik untuk mengontrol ini kompos ini jadi sempurna atau enggak. Karena biasanya yang menghambat masalah jadi atau enggaknya adalah apabila kita nyiramnya kurang rata. Nah, nanti kalau misalnya tidak rata, ya kemudian kita siram lagi dengan air tanpa harus ditambah lagi bioaktivatornya. Jadi biasanya sebulan ini sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan ke lahan padi ini. Nah, plastik tadi asalnya ini nyatu, jadi merupakan bulat gitu ya, tapi kita potong di tengah sehingga yang asalnya 1 meter sekarang jadi 2 meter lebarnya. Ini cukup untuk satu ini butuh 6,5 meter. Nah, sekarang kita lakukan penutupan sistemnya. Anggap di bawah itu kita dapetin ke bawah, ditarik biar ini, kemudian nanti diikat. Apa ya? Kalau kita sudah selesai, ini bentuknya akan seperti ini. Dan ini diikat supaya plastik itu nggak ngapung dan ini tetap terjaga, tidak ada udara dari luar masuk sehingga panas yang di dalam itu jadi panas dan mikroba plastiknya itu bisa hidup dengan sempurna. Dan ini biarkan sampai sebulan. Nanti dibuka langsung, kita bisa langsung diaplikasikan waktu kita ngebajak sawah pertama. Kompos ini kita lakukan di pojokan-pojokan sawah sehingga posisinya tidak terlalu banyak mengganggu lahan pertanaman padi. Kita hanya menyisakan bangsa 1-3 meter persegi supaya tanaman padi kita juga tidak terganggu, pupuknya berjalan. Bahwa kompos itu bereaksi dengan sempurna atau enggak, pertama adalah ini suhunya panas mencapai sampai 70 derajat dan kebasahannya cukup, dan jerami ini seumur 2 minggu udah kelihatan mau lapuk gitu ya. Jadi ini umurnya 2 minggu. 2 minggu ini udah seperti ini, udah lapuk. 2 minggu lagi ini jadi kompos jerami yang tadi dibuat itu kalau sudah mateng. Nah, bentuknya seperti ini. Ini betul-betul jerami murni tanpa pakai pupuk kandang. Kalau udah hancur, ini akan berbentuk persis seperti pupuk. Ini cuman memang rada lembab karena ini udah kemarin dibuka tutupnya. Dan ini bisa diaplikasikan ke seluruh macam-macam tanaman. Ya karena tujuan kita untuk padi, ya bisa juga langsung ke padi. Kalau kita tidak keburu waktu kita ngebajak, sebetulnya yang sudah ada tanaman seperti nanti kita akan aplikasikan. Waktu membajak diaplikasikan, bisa juga kita aplikasikan pupuk kompos jerami ini sudah ada tanaman seperti ini. Tapi inilah untungnya kita nanam padi ini secara jajar legowo. Kalau kita tidak keburu. Padi ini paritasnya adalah diwirang, terus ini dipupuk dengan menggunakan pupuk kompos jerami yang dibuat dari jerami sekar bioaktivator Promi.
Nah, kenapa saya pakai bioaktivator Promi? Karena itu ada beberapa kelebihan dibanding bioaktivator yang lain. Dan ini bisa kita lakukan di tempat ini, di sawah gitu ya, tidak usah pakai naungan. Juga tidak usah memakai pupuk kandang, tidak usah pakai gula, tidak usah pakai segala macam untuk memacu pertumbuhan. Makanya ibarat saya misalnya ini katakan Promi adalah mikroba yang anak jalanan gitu ya. Jadi dia untuk hidup itu tidak terlalu ngejelimet. Jadi di mana aja bisa tumbuh, kecuali gantinya saung kita pakai dengan tutup plastik yang kedap air supaya nanti panasnya itu cukup, karena ini dalam proses pelapukannya butuh suhu di atas 70% gitu. Dan saya lakukan ini dari tahun 2001, dan luas area yang sekarang ini yang meliputi di bawah Gapoktan Cili Asih adalah 150 hektar, meliputi 38 kelompok gitu barangkali. Dan produknya sekarang kita bisa menghasilkan antara 5 sampai 6 ton padinya. Nah, kalau beras ya per bulan kami sudah bisa mencapai antara 20 sampai 25 ton untuk dijual ke Jakarta.